Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita halaman 56 hadis yang ke-9. Halaman 56 hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam min harfun bal alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitab Allah, falahu, maka untuknya atau baginya satu hasanah, wal hasanatu, sedangkan setiap hasanah, setiap satu kebaikan itu, bi'ashri amthaliha, 10 kali lipatnya. La aqulu, tidaklah aku katakan alif lam min harfun, bal, tetapi alif harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun, mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita pahami. Hadis itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis itu merupakan targhib, taragain ya ba, targhib, suatu hal yang menumbuhkan, merangsang kemauan dan keinginan untuk membaca Al-Quran dan menumbuhkan godaan sehingga tergoda orang, terayu orang untuk membacanya, mentilawahkannya. Juga menghasung, mendorong orang untuk mempelajarinya. Dan juga hadis ko menjelaskan betapa besar ganjaran yang Allah persiapkan untuk siapa yang membaca, belum lagi memahami, mempelajari dan mengajarkan, membaca saja. Nah, untuk itu mari kita coba memahami. Satu kebaikan diganjari, dibalasi dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Surat Al-An'am itu ayat yang ke-160.
Boleh dilihat. Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Ayat 160 halaman 150. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya, baginya asyuru 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisai'ah, dan siapa yang datang membawa keburukan, fala yujza, maka tidaklah dia akan dibalasi, melainkan semisalnya, tidak dilebihkan. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi. Apa maksud la yuzlamun, tidak dizalimi? Jika mereka berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat kejahatan, tidak akan dilebihkan balasannya. Kalau dilebihkan balasannya berarti zalim. Sebaliknya, siapa yang membawa atau datang membawa satu kebaikan, tidak akan dikurangi nilainya, ganjarannya, malahan dilebihkan. Karena Allah adalah asy-syakur. Asy-syakur salah satu pengertiannya, dialah yang memberikan balasan kepada hambanya dengan amalan sedikit, ganjaran yang banyak. Masa yang sebentar, balasannya abadi nanti di surga. Kelelahan tidak seberapa, tapi kenikmatan luar biasa. Itulah Allah asy-syakur. Karena Allah itu asy-syakur, mensyukuri, maka satu kebaikan minimal paling kurang dibalasi 10 kali lipat. Itu paling kurang. Dengan catatan tentu jika diterima. Karena tidak semua amalan kita diterima. Syarat amalan kita terima pertama ikhlas. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu. Siapa yang tidak ikhlas langsung gugur, tidak diterima, mentah. Yang kedua, amal atau ibadah tadi haruslah mengikuti tuntunannya. Namanya ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itu syarat mutlak yang tidak bisa. Kalau terpenuhi dua syarat itu diterima, nah satu kebaikan paling kurang 10 kebaikan. Huruf di dalam tata bahasa Arab ada yang huruf hijai, alif, ba, ta, tha sampai ya, itu hijai. Nanti ada huruf ma'ani namanya, bukan satu, bisa dua, misalnya huruf nafi, la, itu dua tuh. Itu hurufnya namanya. Dan nanti bisa aja jumlah mufid, itu hurufnya. Untuk itu diterang oleh Nabi, yang dimaksud satu huruf itu huruf hijai, huruf hijaiyah. Itu alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini 3 huruf. Kalau bismillah
19 hurufnya. Kali 10. 119. Minimal, paling kurang. Kenapa itu minimal? Karena Allah akan melipat gandakan. Istilahnya itu namanya huwa aqallu tada'uf. Paling kurang dilipatkan menjadi 10. Itu namanya ja'a bil hasanah. Tapi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Syakur bisa saja melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah tu Maha luas, lagi Maha mengetahui siapa yang patut, siapa yang pantas dilipat gandakannya balasan itu lebih 10. Kan surah Al-Baqarah 261 nak usah kita lihat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan balasan atau bahasa kitanya pahala, ganjaran bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah mempunyai masyiah, mempunyai kehendak. Siapa yang Allah kehendaki, dan Allah paling tahu siapa yang wajar, yang patut dikehendaki, yang alim, maka akan dilipat gandakan. Tergantung orangnya. Nanti tergantung. Nah, kita kutip sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia nak dosinan, dia membaca saya. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, kata Nabi, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsaliyah wa azidu. Siapa yang melakukan dan datang membawa satu kebaikan, maka akan diganjari 10 kebaikan dan akan aku tambah. An azidu wa azid, aku akan menambah lebih 10. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa yang datang membawa keburukan, sayyi'ah, fa jazaohu, maka balasannya sayyi'ah misluha, satu pula keburukan, satu kejahatan, tidak lebih. Au aghfiru, atau aku ampuni saja. Oh, luar biasa rahmatnya. Berulang melihat hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim 2687. Siapa yang membuat satu kebaikan dibalasi 10, dan aku akan tambah lebih 10, bisa mencapai 700, bahkan lebih 700 kali lipat. Itu rahmat. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, satu keburukan, maka dibalasi satu pula keburukan, atau aku ampuni saja. Luar biasa. Jadi bisa jadi suatu kejelekan, suatu keburukan, suatu kesalahan, suatu dosa yang kita lakukan tidak dibalasi dengan ikab, sanksi dan sisa serta hukuman, tapi boleh jadi diampunkan, dimaafkan. Hadis itu begitulah Allah. Kalau kebaikan tidak ada yang tidak akan dibalasi, tapi kalau kejelekan, keburukan ada yang tidak dibalasi. Namanya diampunkan, dimaafkan, dilangkaui saja. Anak kita minta kok. Nah, Allah Subhanahu wa taala paling tahu
siapa yang patut dilipat gandakannya lebih 10. Lebih 10. Kenapa? Ikut sesuai dengan keadaan si pembaca tiba di Quran, atau keadaan orang yang beramal, atau keadaan orang yang beribadah dan berbuat taat. Pertama, keikhlasan. Bisa jadi ikhlasnya tercemari, walaupun tidak sampai batal tapi tercemari. Yang kedua, kekhusyukan, konsentrasi. Nah, keikhlasan kita tidak sama, konsentrasi, fokus pun tidak sama. Cobalah baca Al-Quran, kan tidak sama. Fokus pun tidak sama. Tidak sama. Kemudian tadaburnya tidak sama loh tadabur kita. Tadabur merenungkan, memahami, menghayati isi yang kita baca. Tidak sama dah. Tidak sama kan? Apalagi ta'adub, adabnya pun tidak sama. Ada nak baca Quran sambil bersandar, semi munjua, semi mekek kaki. Meletakkan Quran ke ada mencayah saja. Ada yang betul-betul kamik dua maduk kiblat. Diletakkan Quran cancak, dibaliknya Quran tangan kanan. Itu adab. Langkuk pakaiannya. Begitu menghormati Quran, ada orang yang pakaiannya bersih sebersih-bersihnya. Kadang meruduknya dulu. Adab, jadi tidak sama. Tidak sama mereka. Bagaimana adabnya kepada kitab Allah Ta'ala. Nah, Allah paling tahu. Si A keikhlasannya bagaimana. Si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana. Lalu khusyuknya bagaimana. Konsentrasi, fokusnya bagaimana. Tidak sama kan? Allah tahu, paling tahu. Tapi modal dasar semuanya pokoknya sama saudara, 10 modal sama pokok. Because yana lebih 10 na barat. Bisa jadi lebih 10-nya 10,5. Bisa jadi lebih 10-nya lebih 10 700 lebihnya. Enggak tahu. Balik kepada mencakap balik. Keikhlasan, kekhusyukan, kemudian tadabbur dan tartilnya, bagaimana dia melafazkan, bagaimana adabnya dan seterusnya. Itu maknanya. Atau dan aku tambah, siapa yang membawa atau siapa yang mengerjakan satu hasanah 10 kali lipat, dan aku akan tambah, aku akan lebihkan lebih 10 kali lipat. Berapa lebihnya? Tidak tahu berapa lebihnya. Tergantung dengan masyiah Allah. Wa hadza bi masyiatillah taala. Ini tergantung kepada kehendak Allah. Tergantung kepada Allah, kehendak Allah, tergantung kepada fadlullah. Karunia Allah. Allah kan pemilik karunia, Dzul Fadlil Azim. Allah pemilik karunia yang agung. Tergantung dengan rahmatnya. Dan tergantung dengan janjinya kepada hambanya. Saya yang memperoleh janji itu, saya tidak wajar dapat janji itu. Maka jadilah setiap kita manusia yang baca Quran, nilai kita tidak sama. Tidak sama nilai kita. Nyonan sama kabau hitam, tanduknya sama panjang, bariknya sama loh, sama-sama nak bersarawat tu sama ragun. Tapi kita di surau kah? Tidak sama nilai kita kah? Tidak sama. Ada nang ke surau ko sejengka, sekali batu tiba di surau. Sepamburan keluar. Ada nang ke surau kamu saya kini kuah, tidak ada masalah di rumah, tidak ada kerja rumah. Ada yang meninggal kerajaan tersempilang, tiba di ibu tu pasal pihak rumah. Bini nak bersuara lah,
rumah nak bersepuh. Cakap sambal bagi ditinggal alun masak semua. Jadi tergantung bah kita. Kendala kita nak sama. Kemudian hadir kita di surau semuanya. Hendaklah sama. Ada dua siko, ada sini tak sama. Allah paling tahu. Allah paling. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah, rahmat Allah. Dan dialah yang paling tahu. Itu makanya wasi'un cik alim cik. Wasi'un alim. Maha luas karunianya, pemberiannya, rahmatnya, tapi juga maha tahu. Maha tahu. Nah, kan gitu kan. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah Taala gini. Surat apa ya? Surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-36 ayat 9 dan 30. Fatir. Surat ke-35 suratnya surat Fatir. Halamannya 150. Berapa halamannya ke? Halaman sampai 37, halaman ayat 9. Surat Fatir ayat 9 dan 30. Mari kita baca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Yatluna, membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah. Dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan terang-terangan. Yarjuna, mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabura, suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum, agar supaya Allah menyempurnakan ganjaran untuk mereka. Wa yazidahum, dan Allah akan menambah kepada mereka min fadlihi, daripada kurnianya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mensyukuri. Mari kita pahami sebentar, tidak lama-lama dah, mungkin sudah. Yang pertama, orang-orang yang membaca kitab Allah. Tidak yakra'una dah, yatluna. Abeda yakra'una dengan yatluna. Kalau qira'ah, qira'ah baca biasa. Tapi kalau tala yatlu, membaca diiringi dengan pemahaman, dengan perenungan, dengan penghayatan. Jo, nanti diiringi dengan kekhusyukan. Itu beda tu. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, sebab yatlu itu maknanya mengiringi. Wal qamari idza talaha, tala yatlu, mengiringi. Dan demi bulan yang mengiringinya, tala. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan aqamus shalah, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan, 3. Siran walaniyatan, mereka itu yarjuna,
itu mereka lakukan, itu mereka laksanakan lantaran mengharapkan suatu tijarah, suatu perniagaan, di mana perniagaan itu bila mereka lakukan pasti tidak akan merugi. Siapa yang baca kitab Allah, mendirikan salat, memberikan infak, mereka lah berbisnis dengan Allah. Mereka melakukan suatu perniagaan di mana perniagaan mereka tidak seketik juga merugi. Tidak seketik merugi. Liwafiyahum, dan nanti akan disempurnakan oleh Allah kepada mereka ganjaran mereka, dan yazid, dia itu Allah akan menambah kepada mereka dari karunia Allah. Kau nak berat tambahan, kau tak tahu. Yang penting sia saja nama mengalih, tidak kau negeri. Sia saja nama dagang, nama dia tidak akan merugi. Labo, cuman labo awalnya 10 lah. Tapi bara kelipatan labonya sudah itu. Pokoknya Allah janji akan yazid wa yazidahum min fadlih. Dia akan menambah ganjaran mereka daripada kurnianya sendiri. Min fadlih. Karena Allah itu pemiliknya, Dzul Fadli. Dan Dzul Fadli adalah Allah. Kok ada orang nama Dzul Fadli, sebenarnya Dzul Fadli tidak ingat. Kadang-kadang nama Dzul Fadli PCK itu. Saya nama Dzul Fadli. Fadli peragi ya, pemilik karunia peragi ya. Tapi masalahnya sempilih negara yang beretong ambil tidak layak dikasih Dzul Fadli. Tapi nama tu pengaruh aja. Kalau nak Dzul Fadli, namanya memang majaib mana sakui mungkin. Dia Dzul Fadli terbuka seketik lah ya. Allah pemilik karunia, Dzul Fadlil Azim. Dia pemilik yang punya karunia, keutamaan kelebihan yang sangat besar. Yutli fadlahu, yu'ti fadlahu ala man yasha. Dia akan berikan karunia-Nya itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia paling tahu siapa yang pantas mendapat karunia-Nya. Dia akan menambah yazidahum. Allah itu karena dia pemilik karunia, pemilik keutamaan, dia akan menambah ganjaran dari karunia-Nya sendiri kepada orang-orang yang membaca kitabnya. Cuma kau dinisbahkan kitab itu kepada Allah, kitab Allah, di samping salat dan berinfak. Wallah innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, di mana salah, di mana kurang, di mana dosa, di mana keliru, khilaf, diampuni dosa. Diampuni dosa. Bahkan tidak minta ampun pun diampuninya. Apalagi minta ampun. Tidak diminta sedikit lagi, apalagi diminta. Tidak minta ampun pun kita diampuni, apalagi meminta ampun. Dan dia syakur. Asyakur. Syakur itu diterjemahkan sebagai mensyukuri. Tapi makna syakur yang tadi, karena dia mempunyai karunia, semua miliknya. Dia yang punya rahmat,
Maka amalan-amalan hamba yang tidak seberapa dibalasinya dengan balasan yang tak tanggung-tanggung, karena dia syukur. Tapi yang cakap syukur tadi, contohnya orang yang merifak fi sabilillah, kama thali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaannya seperti sebuah biji yang ditanam, lalu sebuah biji itu menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, 100 kali 7 700, disambung wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih daripada 700 siapa yang gandakan, kerana dia punya karunia. Dia punya karunia, itu satu. Jadi karena Allah itu syakur, maka amalan-amalan si hamba, ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatan, kalau dilakukannya dengan ikhlas, mengharap ridhanya, mendapat balasannya, dia beri balasan. Dia lipat gandakan balasan itu. Jadi kita fokus kepada membaca Quran, maka siapapun yang baca kitabnya, meskipun 3 huruf alif lam mim 30, minimal 30, paling kurang 30. Iko memacu, mendorong semangat kita untuk bacalah Al-Quran itu. Renungi, pahami, hayatilah apa yang dibaca. Karena nilai sama, sebab orang membaca, orang mengerti yang dibaca itu beda nilai. Dibacanya Quran, dibukanya kitab tafsir, itu berbeda lah dengan orang baca Quran saja. Tidak samalah nilainya. Tetapi tetap punya, masing-masing punya nilai. Masing-masing mendapat ganjaran, masing-masing mendapat nilai, dan masing-masing mendapat balasan. Nah, kita balik ke Jisceko balik. Kalau begitu ceritanya, man qara'a harfan, balik ke situ balik. Siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah Al-Quran ini, maka satu huruf itu dia akan mendapat balasan 10. Itu kaji wak cakap. Dengan catatan, tidak semua yang baca Quran mendapat nilai. Artinya, jika seseorang membaca kitab Allah itu ikhlas, dia tidak pamer, dan tidak ada motivasi dan tendensi apa-apa. Itulah bahasa orang kini ni. Tidak ada tendensi apa-apa. Dan tendensi kau tak tahu lah, nak kau sana. Ingatlah, baca ikhlas. Kemudian, ya dipenuhilah dengan tata cara segala macam, diterima. Kalau diterima minimal 10. Minimal 10. Tapi kalau kita ke semua kau tak ada minimal nak. Tak ada minimal. Dia mencari gaya ni. Labiah 10 ambil sadalannya. Entah berapa labiah no? Ayah nak tahu ada. Dan yang patut kita syukuri, hadis tadi, siapa yang melakukan suatu kesalahan,
tidak akan dibalasi kecuali satu. Bahkan ada yang diampuni, berarti tidak dibalasi. Perihal kau seketik bukan di bawah. Kenapa diampuni Allah? Kan Allah yang paling tahu. Cuman pengampunan Allah itulah berlaku di dunia tanpa kita sadari. Berbuat baik, membantu, melapangkan, meringankan, menolong, memudahkan, menunjukkan, mengajari, menuntun, membimbing. Itu tanpa kita sadari itu penghapus kesalahan. Karena semua yang baik-baik itu menutup di masalah-salah. Namanya penumbuk. Kan dikatakan atbi'is sayyatal hasanah. Iringkan yang buruk dengan yang baik tamhuha, menghapuskannya. Atau innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan keburukan-keburukan. Dengan catatan dilakukanlah semuanya dengan ikhlas. Bahkan setiap musibah-musibah yang menimpa kita, baik musibah itu menimpa fisik ataupun musibah itu menimpa psikis kita, jiwa kita, kalau kita sabar menghadapinya, gugur segala macam salah-salah. Gugur dia. Karena cara Allah untuk berbuat baik kepada seorang hamba, jika Allah ingin berbuat baik, adalah didahulukannya ajjalalahu al-uqubah. Dia dahulukan ikab sanksi hukuman atas dosa si hamba di dunia dengan musibah. Nanti di akhirat catatannya ada, dokumentasinya ada, gambarnya ada, tayangnya ada, tapi tidak dibalasi. Karena sudah didahulukan ikabnya dunia berupa musibah. Dengan begitu, belajarlah kita ketika timpa musibah itu menerimanya. Jangan mengumpat, jangan ngomel, jangan mengetuk, terima. Karena itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Atau maka nanti siapa yang datang membawa kejahatan, keburukan ke akhirat, dia balas satu kejahatan. Tapi ada yang tidak dibalas lagi, lah diampunkan. Karena itu di dunia lah diampunkan itu, lah ditutupi, lah dimaafkan dunia. Sebab kenapa? Kurang kau begini. Itulah yang wajib kita syukuri. Kalau satu kebaikan balas satu kejahatan balas satu, barangkali antai impas kita tekor mencelek daruk nah. Mana daruk nak kini? Impas permainan atau waktu nak? Satu kebaikan diganjari satu pahala. Satu kejelekan diganjari satu kejelekan. Rasono balik itu ah. Balik ke suuk, balik ke kidal. Atau tengah-tengah saya. Tapi syukurlah lah itu dia. Dia rahmat, dia syakur. Satu kebaikan 10. Tapi bukan hanya 10. Bukan hanya 10. Bisa 700. Bukan hanya 700, bisa berlipat-lipat, berganda-ganda, adhafan katsira. Lipat ganda yang sangat luar biasa banyak yang kita tidak tahu. Nah, tahu. Bukankah surga itu balasan yang tidak patut dikatakan balasan? Tidak patut dikatakan balasan kan? Itu semata-mata rahmat. Tetapi karena Allah itu begitu, dikatakanlah surga itu balasan. Sebenarnya tidak balasan. Tidak balasan sebenarnya. Nah, itu yang memotivasi kita, mendorong kita, menyemangati kita, tagoda, tabujuk, tarayu kita untuk beramal, berbuat ketaatan, berbuat ibadah, termasuk membaca Al-Quran.
Alangkah luar biasanya kalau satu huruf meng kita baca 10, itu saja kita baca dulu. Itu saja kita baca dulu. Nah, bayangkan setiap hari baca Quran. Baca bismillah mela 190. Kalau auzubillah berapa auzubillah angkonya tu? Nantilah hitung gini pun ada pek lah orang. Auzubillah, bismillah terus. Yang paling pendek, inna ataina kal kautsar. Fasli rabbika wanhar. Inna syani'aka kali 10. Kali 10. Kalau lebih 10 kali lah. Barangkali setiap hari. Dan jangan hapus itu dengan ria, dengan pamer, dengan membangga-bangga. Jangan hapus itu. Nanti ada pela ya. Dan jangan transfer itu, ditransfer. Bukan transfer, tapi transfer palo lagi banyak. Mencaci, mencela, menguji yang pitanah, madu, menzalimi, merampok, mengecuah, menipu, berkhianat, itu kan menzalimi. Jangan transfer lah. Kadang-kadang apa nih membuat saya? Ikut tiba orang nyepui, namanya transfer pahala. Jangan sampai pahala aku ditransfer. Apalagi dia agi-agian. Nanti lagi agian payah mah. Dia kira isu sementara orang-orang namanya suka garis bawah itu. Di akhirat nanti sementara orang-orangku namanya ya tanazu'. Mencari pemerat pahala satu saya baca lagi. Minta-meminta. Lazan terang. Hah? Kau saya datangnya kau. Timbangan kan? Timbangan. Tapi timbangan Allah tidak begitu tuh, timbangan. No kalau sama harus ada nombor. Jangan lupa berat seuntai rambut, sehelai daun pun berpengaruh. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Atau dalam syariat mukminun, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, mereka beruntung. Kalau di tahun 2000 sampai balik besok mencari cek suara tu jangan sampai hilang cek suara. Sebab cek suara kadang-kadang apa nentu. Dia kira sampailah seorang bapa pergi ke anaknya minta palo cik. Seorang suami pergi ke isterinya minta palo cik. Tapi anak menjawab, aku juga butuh. Isteri juga butuh. Aku juga butuh, kata isteri. Ambo aku itu, udah sejak gadis ambo babiak. Ambo aku itu. Jasa udah. Luar biasa. Tapi ambo sekarang butuh lo kapalo tu. Nanti silakan rujuk tafsir surat Luqman Ibnu Katsir. Pakar tafsir Ibnu Katsir kan ada tentang leh. Payah lah merujukkan. Itu beliau salah pengganti. Tapi duduknya. Tapi duduk sudah ada. Tafsir Ibnu Katsir. Seorang bapak pergi kepada anak minta bantu dan segala macam, termasuk minta pahalanya dibagi-bagi. Tidak bisa, ambo aja butuh. Diakuinya jasa bapaknya, tapi nya tidak bisa bagi. Jadi betul orang berebut nanti. Nah, si pembaca Quran satu hari onggu-onggu tu, nya tinggal meraup selai, mambiak selai. Baca Quran, mendirikan salat, berinfak. Surat Fatir tadi. Cuma beko masalahnya diterima ndak pun ndak. Dan susah Pak. Nyolok isi karuang ko lah. Lah padi men sadolah. Kiranya ampo, sudah ampo digigit mencik dulu itu susah. Berusahalah untuk ikhlas.
Selalu ikhlas, selalu ikhlas. Itu inti bahwa dorongan sehingga tumbuh semangat kita untuk membaca. Itu baru membaca. Nah, bagaimana nanti kalau mengamalkan, mengajarkan, menyebar luaskan, tak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan kita tidak sampai hanya membaca, termasuk mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, menyebar luaskan. Amin. Sekianlah. Ya Pak. Mengenai Iqra ayat itu tadi, Iya Pak. kalau Ambo selama memahami kalau Iqra itu tidak sekedar membaca, tapi karena mengikuti ayat berikutnya ke Bismillahirrahmanirrahim itu meneliti, mengamati dan seterusnya. Kalau perlu mau widya dalam kitab, bacalah kitab ini. Ambo yang maanukan itu, memahaminya kitab itu yang tertulis. Kalau yang Iqra itu yang tertulis dan yang tidak tertulis, jadi kita disuruh berpikir kan kata-katanya kulikal apa Bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Jadi seakan-akan kita itu disuruh berpikir, bacalah, amatilah. Bacalah Iqra tu boleh. Iqra bacalah dengan nama Tuhan. Jadi apa saja bacalah atas nama Tuhan, karena Tuhan. Iya, tapi bukan berarti merenungkan. Kalau untuk kitab suci biasa dipakai yatlu. Kalau Iqra umum, macam surat Kaabah Iqra je dah. Jarang macam surat Kaabah macam majalah yang yatlu. Okay? Mempelajari macam pelajaran itu qiraah yaqra'u. Namanya qiraatul kutub, membaca kitab. Nah, kira-kira itu beda. Sangin saja Pak. Tapi sangin itu membuat timbang nama. Sangin membuat timbang. Kan ada orang yang kesyukuran malam kita? Tidak ada lagi. Tak lama lo syukuran jadinya setiap Kamis. Diakhiri dengan subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.